Jadi nggak penting sebenarnya antum kasyaf ini kasyaf itu, kalau nggak jadi wali Allah nggak penting. Ya. Dan ilmu ini teman-teman bukan ilmu tebak-tebakan, apalagi hasil diskusi, bukan. Ini ilmu disebutkan ya di sini bahwa ini disebut karaksi ibratin fi bahrin lujiyyin ya. Lalu beliau mengatakan di halaman 230 paragraf keempat ya, wa innamal ilmu alal minani, ilmu ini mutlak anugerah dari Allah, disebut al-minaniyah, jamak dari minnah. Dan salah satu imam yang kemudian menjadikan kalimat al-minan itu menjadi judul kitab itulah Imamuna Asy'arani Al-Minan Al-Kubra, yang saya nukil kalamnya bahwa beliau sedikit sekali melihat para wali, para sufi mengingkari umara di zamannya, karena mereka minimal fana pada la fa'ila illallah, tidak ada pelaku semuanya kecuali kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, ngebul enak, cuma antum kayaknya mulai nyesek nih. Buka aja pintunya. Buka pintunya dulu ya. Bulannya mancung. Biar pulangnya harum ya. Pulangnya dapat parfum. Namun teman-teman, ilmu ini tidak akan pernah dipahami oleh orang yang martabat ilmunya baru hissiyah, empirik, riwayat, hafalannya, atau akliyah, hasil logika, hasil analog. Ini beliau ngomong dalam kitab ini bukan kalam saya. Halaman 230. Wa aina hadza min haula'i alladziina qad syaghalu bi'adzabi nufusihim. Mana ada ya, di mana mereka yang masih sibuk dengan dirinya, kira-kira begitu. Sibuk apa? Mazabilun nafs fi sudurihim, sampah-sampah kedirian, ego jiwanya masih memenuhi dadanya. Wa alaiku syaitan fi kalamihim, ikatan-ikatan syaitan masih mengikat diri mereka. Teman-teman, syaitan itu dua. Syayatinul insi wal jin, manusia dan setan. Itu dua, syaitan ins dan syaitan jin. Jadi siapapun yang memberikan was-was tanpa tabayyun, tanpa mengerti ilmunya dengan baik, maka waqa'a fil wasawisi, dia akan terjebak pada was-was. Hatta wa in kana minal ulama, walaupun dia disebut ulama, tapi sebenarnya dia belum ulama indallah. Karena ulama itu al-arifuna billah. Antum kira wali nggak ulama? Wali itu al-arifuna billah. Yang disebut ulamaul akhirah al-arifuna billah, yang kenal Allah, yang kenal ma'rifatullah. Yang disebut ulamaul akhirah, ulama akhirat itu orang yang kenal Allah. Titik di situ. Jadi ulamaul akhirah bukan masalah penampilan, bukan masalah dia zuhud. Zuhud itu ada yang palsu, ada zuhdun kazib. Zuhud hakiki itu ketika antum tidak meletakkan cinta apapun di kolbu, kecuali hanya kepada Allah SWT. Penampilan miskin, hidup udah susah, tapi pikiran ke dunia, itu belum zuhud. Itu namanya zuhud palsu. Zahirnya zuhud, batinnya tidak. Makanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau imam yang tajir. Imam Sidi Ahmad Tijani tajir, orang yang kaya, tapi kolbunya bersama yang maha kaya. Kita ini udah hidup susah, dengerin was-was orang lagi. Jadi dalam isu apa saja hindari wasawis, ya, was-was. Minal jinnati wan nas. Was-was itu dua. Dan inti was-was menurunkan dua hal saja, syak
dan bughd, kebencian. Udah itu aja. Antum syak sama benci, udah. Itu kan setan. Setan kan syak, lalu dibenci. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini yang bahaya. Jangan ulangi kesalahan itu. Ya. Jangan ulangi kesalahan itu. Wa alaiku syaitan fi kalami walau kana mursyidan indal awam, walaupun dia disebut mursyid oleh orang awam. Oh, dia punya ijazah banyak. Jangan ngaruh. Ilmu ini bukan ilmu tertulis, teman-teman. Ini ilmu minan, ilmu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan nggak saya punya 1000 ijazah lalu saya mengerti ilmu ini? Jaminan nggak? Nggak jaminan. Doktor aja belum mengerti ini, kalau nggak dia suluk kepada mursyid. Karena doktor, dia doktor fil aql, di ilmu akliyahnya. Coba antum lihat. Ini kan ada Doktor Aldomi. Ketika jadi mau disertasi, itu banyak tentang orang nggak? Siapa yang menentang? Pembimbing, penguji. Nah, kalau antum memang benar, pasti mempertahankannya. Marah nggak dikritik orang, Bu ya? Doktor Aldomi tidak malah dikritik orang, maka kita gak usah marah juga dikritik orang, ya. Hatta walaupun ente dikafirkan orang, gak usah marah. Menjelaskan boleh, tapi marah tak boleh, ya. Ini dua hal yang beda. Ibnu Arabi di masanya dikafirkan. Apakah dia marah? La ya, ya. Cuma dia boleh menjelaskan, ya. Itu aja, ya. Kita pun nggak akan bilang kalau ada penguji kita bilang kamu nih nulisnya apa-apaan. Kita nggak akan bilang ente kafir wahai penguji. Kan nggak boleh, ya nggak ada kan begitu. Nggak apa-apa, biarin aja. Malah kita senang diuji. Kalau disertasi nggak diuji kayaknya aneh, ya. Justru dia jadi dokter setelah dikasih maki, dikata-katain, dulu jadi dokter. Kalau nggak sah dokternya. Kalau yang nggak pernah kuliah, ya nggak pernah, ya nggak paham lah ya. Mohon maaf ya. Sulit. Maaf ya. Maaf dok. Ente kan S1 dok. Paham maksudnya nih kan? Paham. Tarahum syahr wa dar fi kalamin musalsalin la yanqati'. إذا ذكر العيب عابوه وذكروا عيب العيب وإن لحظت النفس كذا فعيب وإن لم تلحظ فعيب فمثل هذا متى ينقطع. Aduh, gawat ini, ya. Jadi ketemu celah dikit hantam, ya, kan persis sama kan dari dulu. Ada seorang imam namanya Abu Abdurrahman As-Sulami, guru dari Imam Al-Qushairi. Dan Imam Nusakir mempunyai sanad yang banyak kepada beliau, nyambung ke sanad Imam As-Sulami. Artinya Ibnu Nusakir menganggap sanad beliau mu'tamad, ya. Imam As-Sulami ini ahli hadis, nulis tentang tabaqat sufiyah, kalam-kalam sufiyah dengan sanad yang nyambung. Tapi kemudian belum nulis satu kitab judulnya Haqa'iqut Tafsir. Haqa'iqut Tafsir atau tafsir? Tafsir. Itu matbu'. Di saat itu muncullah seseorang ahlul riwayah, ahlul isnad. Dia enggak mengerti mustalahat aqliyah, enggak ngerti ilmu kalam, wala yafham ilmu al-qaum, mustalah ahli sufi. Apa kata dia? Orang ini cuma tafsir bil ma'thur. Kata dia, kullu ma fihi kufrun wa zanadiqah. Saya ingat saya itu kalamnya. Semua yang di dalam Haqa'iqut Tafsir hanyalah kekufuran dan kezindikan. Ini ahlu riwayah. Ini tabiat ahlu riwayah dari dulu. Ya, la yafham semua yatakallam. La yafham lakin yani yuqibul kalam. Enggak ngerti tapi ngomentarin orang.
Jadi dia mengkafirkan siapa? Imam Abdurrahman As-Sulami. Apakah dia terganggu? Enggak. Imam As-Sulami malah kemudian riwayatnya dipakai oleh kebanyakan ahli hadis. Namun kalau yang intisab kepada Hanabilah seperti Imam Zahabi itu agak mengkritik dia. Cuma dia juga menyebutkan sisi baiknya. Sebagaimana dia mengomentari Al-Hallaj, ada sisi baik, ada sisi buruknya. Menurut dia ya, karena mereka ahlu riwayah, bukan ahlul azwaq, tidak merasakan yang dirasakan oleh imam ini. Jadi seharusnya illam tazuq faskut. Kalau belum merasakan, diam aja. Ya. Uskut, itu lebih baik daripada tatakallam wala tafham. Jadi diketawain orang. وإنما العلم على المنن ثم علم الصنع والتدبير ثم علم المقادير ثم علم البدء ثم علم الآلاء الذي بدأ مع المشية في الأحادي والفرضية فمن أخذ برأس جبل كل نوع من هذه العلوم وقع في بحر الله عز وجل فغارق فيه وأحياه الله به ومن أخذ برأس جبل علم النفوس وعيوبها وقع في بحر النفس فغارق فيه وقتلته النفس. Teman-teman, ini ilmu minnah, anugerah. Di situ ada ilmu sana' wa tadbir, ada ilmu maqadir tentang takdir, ada ilmu bad'i tentang awal penciptaan alam. Disitulah muncul kalimat awal ma khalaqallahu nuru nabiyyika. Meskipun hadisnya dhaif, tapi secara musyahadah ahli rohani itu mereka mendengarnya. Makanya Imam Sya'rabi di beberapa kalamnya beliau mengatakan sebenarnya hadis maudhu itu yang sahihul makna itu ada isyarat kebenarannya, cuma secara ahlu riwayah ditolak karena pengemban riwayatnya bukan orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Tapi jika ditelusuri kembali itu ada ketemu. Maka yang afdal jangan dinisbatkan ke Nabi kalam-kalam itu. Ya, contohnya Imam Muhammad Al-Ghaus yang merupakan imam dalam Thariqat Syathariyah, yang merupakan inspirasi besar daripada kitab Martabat 7. Martabat 7 ini tidak ada yang nolak di kalangan ahli hadis waktu itu di Madinah. Siapa contohnya? Imam Al-Qurani. Ini kan kemudian gurunya Al-Qushasi. Masya Allah, ayuhal ikhwah, kana jami'an baina zahir wal batin. Itu imam yang menggabungkan zahir batin. 4 mazhab ada di beliau, ya, kutubus sittah, bahkan semua kitab hadis beliau punya riwayatnya. Begitu juga kana mursyidan, juga seorang mursyid, juga qadhi, juga faqih, juga muhaddis. Dan tidak mempermasalahkan itu. Beliau salah satu periwayat kitab ini. Judulnya Jawahirul Khams. Ditulis oleh Muhammad Al-Ghaus. Nanti kita bedah pekan depan kalau umur kita panjang. Kita bedah ya insyaallah. Di situ ada satu kalam. Silahkan dibaca. Ini yang ngomong ahli hadis. Ya. Kalau sudah masuk kepada Bahrul Ahadiyah, Bahr Ahmadiyah, ya, maka akan muncul nanti pemahaman terhadap Ahaddatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, atau muncul kalam tentang Ahad bil mim, Ahmad bila mim. Itu di situ semua. Kemudian kita cek lagi ke belakang, ketemu di Ibn Arabi. Dan itu bukan bab akliyat, bukan juga bab riwayat. Dan haram seseorang membicarakannya illa idza wasala fi wadaqah, kecuali dia sampai ke makomnya dan dia kemudian mengarungi baharnya, lautnya. Kalau enggak boleh. Jangan antum tanya, kok Ar-Razi jelasin? Gak boleh saya jawab. Kenapa saya jawab? Kenapa saya diizinkan menjelaskan itu? Itu rahasia saya pribadi. Ya. 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 Yang paling ketus kan dia nih. Ya. Akhir zaman ini teman-teman, sebagaimana dulu ilmu itu diberikan kepada imam, sekarang juga dikasih. Sekarang dikasih semua. Ini bukan ilmu maksus bihaula. Ini kalam Imam Ghazali dalam Kimia Sa'adah. Kata beliau,
Jangan kamu kira ini khusus bagi para wali, para nabi. Enggak khusus. Kasyaf, syuhud, itu bukan khusus untuk mereka. Siapapun yang mengikuti jalan mereka akan Allah perjalankan ruhaninya. Insyaallah ya. Yang penting tak sedih. Ini belum apa diingkar duluan. Udah mengkufur-kufurkan duluan. Kasihan. Makanya beliau bilang, wa aina hadza min haula. Ternyata imam ini juga dikafirkan di zamannya. Imam ini maka sudah resiko saya bahas kitab ini, saya akan dikafirkan dan dimurtadkan oleh orang-orang. Dan saya kasih tahu antum, ini imam Ahlus Sunnah. Hatta Imam Zahabi mengakuinya. Imam Subki paling paham dia. Imam Athaillah sangat paham dia. Ya, kalau orang yang mengkafirkan saya karena nggak paham, saya maklumi. Tapi kalau dia min ahlil ilmi, ya iman aja. Ya, kasihan. Saya cuma kalimat ini kita bilang, wa aina haula, wa aina hadza min haula. Ilmu ini mana pada hadapan mereka? Ya. Ya zukira al-aib abuhu wa zakaru aib al-aib. Ketemu aib dikit, obral ya. Diulang-ulang, dikalamkan di mana-mana. Ini kan kejadian di zamannya. Jadi beliau ini ditentang di masanya. Cuma gimana mau menentang, beliau usuli. Maka tidak ada satupun yang bisa mematahkan beliau di zamannya. Meninggal baru orang berani. Di zaman ini, di zaman beliau ini kan ulama salafus saleh. Dia kan hidup di awal abad 3 dan wafat di awal abad ke-4. Jadi di salaf 80% hidupnya di zaman salafus saleh. Diperkirakan lahirnya antara 204 atau 210 antara itu. Diperkirakan ya. Ada kaul-kaul yang lain. Kan dulu nggak ada KTP. Jadi hanya perkiraan. Wafatnya tahun berapa? 320. Ya, umurnya kira-kira 80-an, 90-an. Ahlul hadis. Orang menentang pakai hadis apa? Lalu dia hafiz. Ya. Dia hafiz juga. Hafizus sunnah. Coba antum cari Tabaqatul Huffaz karya Zahabi, nama dia masuk. Benar nggak? Benar nggak Ali? Sahih? Kan al-hadis nih, hadis palsu. Sahih ini hadis yang macam-macam antum nggak ketemu ini hadis palsu, tanya aja mas Ustaz Ali. Beres sama dia. Ada Ustaz Yunal juga nih, juga ahli hadis. Ente apa Faiz? Ahli hadas. Khatam dia pintu busita, cuma dia tawadu aja kan. Ada ayat ya. Alul hadis semua ini ajib nih, antum alul hadis ngaji beginian kan ajib. Jadi ilmunya wali, masih ingat ya Khatmul Auliya, ilmunya wali dulu apa? Pertama ilmu batin. Yang kedua ya maqadir dulu, apa ilmu bad'i, ilmu maqadir, ilmu mitsal, perjanjian alam syahadat alam semesta, terakhir ilmu huruf. Ya, apa kata beliau? Faman akhadha bi ra'si jabali kulli naw'in min hadhihi al-ulum waqa'a fi bahrillahi azza wa jalla. Saya membayangkan ini merinding sebenarnya. Siapa yang mengambil birok si jabalin dengan puncak gunung, ini diibaratkan gunung ilmu ini. Jadi ilmu itu dianggap gunung. Kulli naw' min hadhil ulum, satu jenis dari ilmu ini waqa'a fi bahrillah, dia akan asik fana, kalau bahasa Melayunya karam, dalam bahasa Minangkabaunya juga ya, karam, tenggelam. Waqa'ah, dia akan asik berenang dalam lautan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghariqa fihi wa ahyahu Allah, meskipun dia tenggelam, habislah kediriannya, Allah akan hidupkan kembali dia. Itulah mati, sebelum mati para wali-wali ahlus syuhud. Jadi wali itu mati berkali-kali.
Masuk ke alam malakut berarti sudah mati hisinya, mati fisik secara hisi. Masuk ke alam jabarut, mati lagi dia. Allah hidupkan di alam jabarut, mati lagi, Allah hidupkan di alam malakut. Begitulah terus sampai naik. Ini mereka nih ngomongin apa gitu ya. Jadi kalau nggak kita matikan diri sebelum mati, nggak akan bisa masuk. Kecerdasannya matiin dulu bentar, komentarnya matiin dulu bentar, inkarnya dulu matiin bentar. Coba intik sini, ikutin kajiannya, coba nggak komentar dulu, perhatiin syarahnya pelan-pelan. Apa ada yang kufur di situ? Adakah sesuatu halal fil aqidah di situ? Karena ini mustalah yang berbeda. Istilah wahdatul wujud, istilah hulul ittihad itu antara ahlul aqidah beda dengan ahlul azwaq. Sama-sama istilahnya tapi beda. Jika hulul ittihad fil i'tiqad fadzaka kufrun wadihun. Ya. Orang yang meyakini persatuan hamba, apakah namanya hulul ittihad dalam bab akidah, itu kufrun wadih, zindiq. Tapi di dalam bab azwaq itu lain. Dalam bab azwaq la, yani hadab bahrun wa zaka bahrun. Ini ilmu beda dengan ilmu itu. Maka hulul ittihad dalam bab ini beda dengan hulul ittihad di bab itu. Ketika Laila Majnun mengatakan ana man ahwa ana, itu kan ittihad. Ini babnya zauq. Antum boleh nggak ngomong wahai belahan hatiku, wahai belahan jiwaku, itu sudah hulul ittihad loh. Jadi lagu dangdut tuh. Oleh Imam Syahrastani dinukil bahwa Imamuna Asy'ari dan imam-imam yang lain meyakini tanasuh atau persatuan pertemuan dua ruh dalam satu jiwa itu kufrun. Gak mungkin. Tapi kok kita ngomong begitu, wahai belahan hatiku? Kok dalam syair boleh? Lebih hebat manakah cinta hamba kepada hamba atau cinta hamba kepada Allah? Lebih hebat mana? Ya, lebih mabuk mana? Antum mabuk kepada makhluk atau mabuk kepada Khalik? Maka di hadis Muslim, orang yang kemudian merasakan kebaikan Allah, apa katanya? Ketika ontanya hilang, tiba-tiba udah capek nyari, ketiduran, dijilat-jilatin mau onta, apa katanya? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Ini babnya ini. Ini bab syatahat yang disebut syatahat. Lompatan-lompatan kata yang muncul dari para pencinta. Orang yang lagi mabuk. Orang mabuk tuh tuker-tuker ngomongnya, aku kamu, kamu aku. Nggak ada lagi, kadang makom yang tertinggi tiada aku, tiada kamu. Kita adalah satu. Itu babnya bab zauq. Waktu dulu Syekhna Ali Mustafa Yaqub ya, beliau waktu tahun berapa tuh ya, saya minta izin waktu itu ke salah satu majelis tarekat, ada acara di Sumatera. Saya minta izin 3 hari, afwan Pak Kiai, asta'zinukum li'an ahdur fi ijtima' ahli turuq sufiyah. Beliau bilang, loh katanya ente mau minta izin masuk suatu organisasi yang di situ nggak ada orang tarikatnya. Setelah dipikir-pikir Pak Kiai, saya bilang gitu, ana akhsha alla yarda syaikhi. Saya khawatir guru saya nggak ridho. Maksudnya beliau kayaknya nggak ridho waktu saya minta izin. Makanya saya nggak jadi. Oh gitu, oke. Toriko ente apa? Oke, bahasa Arab lu nanya. Ya. Ma toriko tukar. Saya jawablah toriko saya apa? Ada ini toriko. Saya juga bertoriko tasawuf juga. Itu kalam beliau, Syekhna Ali Mustafa Yaqub. Lalu beliau ngobrol tentang salah satu kawannya yang nulis di Republika bab hulul ittihad wal wujud. Ini apa-apaan nih, kok sahabat saya ini ngomong hulul ittihad wal wujud nih, ini kan kufur. Lalu saya katakan, afan sayyidi, hulul ittihad wal wujud fi babil i'tiqad, fi babil aqliyat kufrun wadihun. Ngomong hulul ittihad dalam bab aqliyat itu kufur. Lakin fi babil azwaq,
wal musyahadah wal mukasyafah jaizatun. Dalam bab rohani itu boleh. Lalu beliau mentakrir, oh oke, tayyib. Jadilah beliau mengkafirkan sahabatnya. Masih mau nanya loh, level doktor kepada saya waktu itu belum doktor. Profesor lagi beliau. Mau tabayun kepada muridnya yang darajahnya lebih di bawah beliau. Saya katakan dalam hati, anta min ahlil funun. Karena dalam kalam Imam Ahmad itu, walaysa min ahlil fanni hatta ya'khuz mimman fawqahu wa an mislihi wa amman dunah. Bukanlah ahlul fan, ahlul hadis, ahlul ilmu, ahlul usul sampai dia meriwayatkan belajar kepada yang lebih besar atau yang sejawat ataupun yang lebih kecil. Di situ saya kemudian tambah cinta kepada beliau. Jadi antum itu punya murid lebih pintar, bertanya kepadanya itu bukan bikin dia kemudian mau apa-apa. Kalau udah sukses mendidik muridnya, justru ditambah mahabbah gitu. Ini kalau benar kan ngedidiknya, ya. Malah kita bersyukur kalau ada murid menegur, murid kemudian istifsar, tashih, kita bahagia sekali. Karena itu tanda antum berhasil mendidik murid. Kalau enggak, kalau tersinggung ya salam, nafsianya main. Ya, Sidi Musa nih ngajar di Darsun terus dikritik sama santri. Tersinggung, nafsianya main. Insya Allah Sidi Musa udah beres ya. Insya Allah Sidi Musa ya. Tapi teman-teman, kata Imam Al-Hafiz Al-Hakim At-Tirmidzi, apa kata beliau? وَمَنْ أَخَذَ بِرَأْسِ جَبَلٍ عِلْمَ النُّفُوسِ وَعُيُوبَهَا وَقَعَ فِي بَحْرِ النَّفْسِ فَغَرِقَ فِيهِ وَقَتَلَتْهُ النَّفْسِ. Siapa yang sibuk mengambil ilmunya, ilmu nufus, ilmu nafsiyah, bukan ilmu ma'rifat. Kalau ilmu nafsiyah gimana? Wa uyubaha, pasti nanti bahas aibnya. Waqa'a fi bahrin nafs. Jadi ilmu bumi istilahnya. Kok istilah ajangan Aang nih kalau pas kita ke Sukabumi. Ilmu bumi mah saya bisa baca, kata beliau. Ajib juga tuh. Saya senang dengan kalam itu. Tapi kalau ilmu langit, kita penasaran. Saya baru dengar istilah itu dari beliau. Usut punya usut, ternyata walid beliau ajangan Jeje itu mengajarkan kitab Sirrul Asrar. Itu buah natijah kesuksesan ayahanda. Maka beliau mengerti mana ilmu samawat, mana ilmu al-aradi. Kalau di sini ilmu tentang ilmu walaya dengan ilmu nufus, ilmu tentang kedirian. Waqa'a fi bahrin nafs, maka dia akan tenggelam, faghariqa fi, tenggelam di lautan jiwa, ilmu nafsiyah. Faqatalathu nafs, sayangnya nanti dia akan terbunuh oleh kediriannya itu, oleh egonya itu. Ya, apa yang membunuhnya? Sekali saja antum menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, mengkafirkan orang, mengaibkan orang, qatalatka nafsuka. Ya, berarti kamu sudah dibunuh oleh dirimu sendiri. Itulah disebut mati hati. Ya, itu susah. Kalau bukan Allah yang menghidupkan, nggak akan hidup. Maka kita nggak perlu tersinggung, emosi dengan orang begitu, karena dia sendiri sudah susah dengan nafsiatnya. Paham itu? Jadi kita cuma menjelaskan sampai di sini. Next kita tetap akan menjelaskan Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi, tidak ada masalah. Dan kita menjelaskan itu bukan untuk menjelaskan kepada mereka, tapi untuk kita, ya, untuk kita aja, untuk kita dan siapa yang mau tasdik kepada ilmu ini. Nggak tasdik, nggak ada apa-apa. Kan kita nggak maksain antum nonton juga. Ya, nggak maksain antum ngaji sini. Dan tanya Sidi Musa, setiap pekan itu berapa orang yang minta dan antum nggak kasih izin karena tempat kita nggak muat? Ada banyak? Ada berapa? Kalau ditotalin mungkin ratusan. Ratusan? Kita nggak ada maksa. Kalau sudah pakai nafsiyah bisa ada iri, bisa ada dengki, bisa nanti curiga. Oh jangan-jangan nih mainan nih, ya, ada yang main di belakang nih, ya. Nanti was-was. Jangan begitu. Hindari kalam-kalam begitu. Itu wasawis asyaitaniyah yang disebut alaikus syayatin. Ini sudah akhir zaman, teman-teman. Jangan hanya sibuk dengan wirid-wirid antum. Karena dulu syaitan iblis berwirid 18.000 tahun.
Sekarang yang membedakan, yang membuat Nabi Yuna Adam selamat kenapa? Karena Allah allama Adam al-asma'a kullaha. Beliau diberikan ilmu hakikat ma'rifatul asma. Minimal antum dapat aja ma'rifatul asma. Najauta min iqabillah. Ya, itu ilmu al-bad'i, salah satunya ilmu awal asal Musa, awal daripada ilmu yang diturunkan Allah. Ma'rifatul asma aja, asma Allah. Ya. Masih lanjut sih Ustaz? Lanjut ya. Antum mau nambah ya? Pagi. Penting plastik aja. Nyebur lah. Dan pada bab ini teman-teman, ada muridnya bertanya, zakarta annahu la tabqa lahu masyiatun wa kaifa tanqati anhu masyiatul wusul ilaih. Engkau mengatakan bahwa pada wali seperti ini la tabqa lahu masyiah, tidak ada lagi masyiahnya, kehendaknya. Wa kaifa tanqati anhu, bagaimana mungkin tanqati anhu? Lalu bagaimana dengan terputusnya masyiatul wusul ilahi, kehendaknya untuk usul kepada Allah? Apa jawaban beliau? Lau tarakahu Nuh alaihi salam lam tanqati anhu tilka masyiah. Seandainya Nabi Nuh meninggalkan persoalan ini, maka tidaklah tersisa baginya masyiah. Walakin Allah latifun bi'ibadi, hakimun fi amri, yulatifu bi'abdihi hatta yaqta anhu al-masyiah. فحينئذ تظهر نفسه من جميع المشيئات ويصح للقبول. Ya. Namun Allah Ta'ala maha latif, maha hakim. Dengan lutufnya Allah putuslah hambanya dari masyiah kehendak nafsiyahnya. Ya. Barulah saat itu yasihul qabul, sah dia diterima. Fa innahu ma damatil lahu masyiatun wahidah fa nasmuhu masah. Selama masih ada keinginan ini, ambisi mau usul aja nggak boleh. Ya, antum ambisi zikir muallimnya, muhadasah khidriyah, biar nanti ngeliat ini itu, udah lewat. Fanafsuhu ma'ah, maka kamu masih dengan nafsiyahmu. Apalagi sudah a priori atau underestimate, sudah ada bayangan sebelumnya, ya sudah. Kan ada tuh di tempat saya dulu, cek dulu makom dia nih, terus dia duduk. Tapi di hatinya sudah ada meremehkan. Kata remeh itu berkembang, disyarah oleh nafsiyahnya. Maka dia, orang ini belum nyampe, belum usul. Habiskan dulu asumsinya, baru duduk muhadasah khidriyah. Jadi muhadasah khidriyah itu menanggalkan masyiah. Makanya Sayyidina Al-Khidir ketika ditanya, jawabannya apa? Ma fa'altuhu an amri. Ini bukan masyiahku lagi, ini sudah amrullah. Amrullah babnya ruh. Kan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka ditanya mengenai hakikat ruh. Apa jawaban Allah? Qulir ruh min amri. Katakan hai Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Kata amr teman-teman beda dengan khalq. Coba di surat Rum ya. Surat apa tuh? Ya, lahul khalqu wal amru. Hah? Lahul khalqu wal amru. Itu jelas sekali bahwa Allah membedakan antara khalq dan amr. Miliknya lah khalq, penciptaan, dan miliknya lah al-amr. Maka Imamuna Abul Hasan al-Ash'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa al-khalq itu dengan qudrah iradah itu kun, makhluk. Sedangkan al-amr, amrullah, bukanlah makhluk. Dalam ilmu akidah amrullah itu kalamullah, al-amr wa nahy. Maka Quran itu tidak makhluk. Dan Quran itu turunnya kepada ruh.
Dalilnya mana? Yang sering saya bahasakan, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Itu turunnya langsung ke ruh. Jadi Quran yang turun secara laduni, ada Quran yang tasyri'i, Quran nubuwat, ada Quran risalah. Qurannya risalah turun lewat Sayyidina Jibril, birokrasi langit. Quran yang atau wahyu yang nubuwat langsung turun ke Quran Nabi. Itu yang disebut di ayat itu, wa innaka latulaqqal Qur'ana. Quran di situ beda dengan Quran yang diturunkan kepada Sayyidina Jibril. Ya. Kalau kepada Sayyidina Jibril kadang-kadang bisa terhenti 6 bulan. Apa kata Nabi? Jibril itu kemana aja? Kata Nabi. Kan Nabi saking akrabnya sama Jibril. Saya rindu ketemu engkau. Jadi Nabi itu punya temannya Jibril. Ketika wahyu lama setelah turun surah Al-Muzammil dalam ayat Al-Muddathir, itu lama sekali wahyu gak turun. Ketika turun, Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, wahai Jibril, itu kemana aja? Karena Nabi tidak boleh berhukum dengan hukum nubuat. Nubuat untuk dirinya, sedangkan risalah untuk umatnya. Bisa bedain? Maka wali pun tidak boleh berhukum kepada orang lain dengan hukum ilhamnya. Gak boleh. Hukum ilham hanya boleh untuk dirinya sendiri. Karena wali tidaklah maksum. Paling tinggi dia cuma mahfuz kalau sudah ahlul musyahadah. Kalau dia baru kalau ahlul mukasyafah, maksum jauh, mahfuz jauh. Ya, jadi nggak terjaga, bisa salah lagi, bisa dipecat kewaliannya malah. Ya, semoga Allah mengangkat kita jadi kekasih-kekasih. Amin ya rabbal alamin. Ya. فليس للقلب أن يتقدم إلى الله في مقام العرض ليقلبه ويتخذه عبدا وبعد أن تولى سياره إلى الله بنفسه ولا يكله الله تبارك وتعالى نفسه حتى يجاهده وليس لمثل هذا القلب أن يتقدم إلى الله تعالى مع نفس فيها مشيئته. Jadi kolbu, teman-teman, kolbu itu ada hijabnya, yaitu nafs. Selama nafsiyah ini masih membelenggu kolbu, dia tidak akan merasakan kehadiran Allah. Jadi yang disebut mendekat kepada Allah itu bukanlah berpindah, tapi ketika tabir nafsiyah itu terbuka. Ciri-ciri tabir nafsiyah, antum masih punya ambisi pengen jadi wali, dan nggak boleh. Itu nggak boleh. Kepikiran pengen jadi wali, karena yang antum bayangkan jadi wali kan kasyaf. Beda. Kalau pengen jadi wali itu maksudnya pengen jadi kekasih Allah, itu baru benar. Ya Allah, jadikan aku kasihmu, maksudnya yang mengenal engkau, itu Allah suka. Tapi bayangan orang awam kan yang disebut kekasih Allah, wali Allah kan yang sakti-sakti, yang bisa baca isi hati orang, gitu kan. Itu kita nggak penting tuh yang begitu. Ya. Saya mau tanya, ini Sidi Musa ini kan lama di Afkaf. Ya. Ali dulu pernah ngeritik saya juga kan. Badrut Tamam ini sama nih orang kasus. Selama saya ngajar ini, antum melihat nggak? We are you now. Apriyadi ini kan orang alim semua nih. Masuk ente nih Fahrudin. Ya. Selama ini ente melihat nggak ada mafsadah atau zalat dalam akidah saya atau tasawuf saya? Kalau ada kasih tahu. Ya. Kita perbaiki sama-sama. Kalau ada nggak? Jangan karena aneh yang nanya antum bilang nggak ada. Ya ada ya. Aneh ngomong nih bahwasannya bashar, Allah mengatakan inni khaliqun basharan min tin. Tapi Allah mengatakan kemudian fa idza sawaitu, setelah aku sempurnakan bashar yang aku cipta, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan rohku. Tidak ada khalaqtuhu, tapi nafakhtuhu. Gimana dua ali nih. Maka kalam yang pas untuk ruh bukanlah makhluk, manfukh, titik. Khaliqun basharan min tin, maka tanah dicipta kemudian menjadi manusia, maka tubuh kita ini makhluk, tapi roh kita itu manfukh, ditiup. Titik di situ aja, jangan tambahkan kata makhluk. Qauluka makhluk, hada khata'un jadi. Wa idza arafta al-adillah
qad ataita bi bid'atin 'azimah. Ya. Udah tahu dalilnya masih ngomong itu makhluk. Maka ini yukhaliful Quran, itu menyalahi Quran. Saya sedang menghindari itu. Lalu bagaimana dengan ulama terdahulu yang mengikhtilaf al-arwah makhluqa am la? Itu kan masuk ruh oleh mereka, itu nafs. Mereka belum membedakan nafs dengan ruh. Ini perlu dibedakan, ya. Hatta fi asr al-Ghazali lam yumayyiz bainahuma. Hatta Ghazali pun belum membedakan itu. Beliau masih menyebutkan 4 yang seakan-akan sama. Nafs, akal, qalbu, ruh. Seakan-akan sama. Sebenarnya Ghazali tidak menyamakannya, tapi seakan-akan sama. Jadi qul bi anna ruh manfukhun la makhluqun. Qul bi anna al-bashara makhluqun la manfukhun. Jadi cukup katakan ruh itu ditiup, bukan dicipta. Cukup katakan tubuh manusia itu dicipta, bukan ditiup. Titik. Ini yang disebut mendekat kepada mustalah Al-Quran. Ya, masih ragu nggak? Masih ragu? Baik. Kalau masih ada nafsiyah, teman-teman, kolbu kita terhalang. Maka kolbu ini supaya nggak terhalang oleh mursyid disuruh mujahadah. Kamu lawan nafsiyah. Pengen komentar, diem. Pengen tidur, bangun. Pengen ngomong, diem. Pengen diem, ngomong, gitu. Itu lawan nafsiyah tuh. Senang dicium tangan sama orang, lawan. Kecuali antum sudah salamatus sodar, ya. Kapan antum boleh salaman sama orang? Kalau niatnya minta tabarruk kepada orang yang nyalamin kita. Tuh boleh nyalamin orang, boleh dicium tangannya sama orang. Ya Allah, mereka pengen tabarruk, ngambil berkah di tanganku. Justru aku yang ingin ngambil berkah dari tangan mereka, ya Allah. Baru silakan antum boleh dicium tangannya sama orang. Udah begitu belum? Belum. Iya. Lianna tilkal masyiata syahwatun wa hiya khiyanatun minan nafs wa su'u adabin. Orang yang masih ada nafsiyahnya, antum pengen ini, pengen manzilah itu khianat. Jadi betul-betul kalau bagi orang biasa zikir ini biar dapat ini, itu kan biasa ya, soleh kayaknya bagi orang awam. Tapi dalam bab al-walayah ini dianggap khianat. Karena zikir-zikir itu nggak diperuntukkan untuk itu semua, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasu'u adabin, itu su'ul adab. Kalau bahasa kawan kita melanggar dharma. Wah, ada tuh kawan kita bahasanya begitu. Walaysa lil kha'in ay yuqrana bil amin hatta yataqaddamaha ilayhi fayaqbalaha. Maka tidak mungkin orang khianat. Di dalam dirinya masih ada khianat. Dalam dirinya masih ada niat lain dekat kepada seseorang. Dalam dirinya masih ada niat sesuatu ketika bekerja, berkhidmat, berjuang, berdakwah. Ini saya nih, dalam diri saya ada niat untuk mendapatkan fulus. Ketika saya ngajar begini, itu saya khain. Saya niat nih ngajar begini, terus pengen viral, itu saya khain. Dan itu nggak boleh. Allah tidak akan terima. Nah, gimana cara ngancurinnya itu? Dulu wali-wali dulu, mereka wiridan dulu 40 tahun, 30 tahun. Tapi di Thariqat Malamatiyah itu cukup dicaci maki 40 hari, antum bisa menanggalkan itu semua. Ya. Ya. Ridho nggak dicaci maki? Ridho nggak diuji? Antum senang fulus nih, ditarikin mulu duitnya sama orang-orang ini. Ridho nggak? Ridho nggak? Kalau nggak ridho, berarti kita masih hubbul fulus. Ini orang khain. Zahirnya bilang lillah. Biarlah apa? Lillah, lelah gimana? Alhamdulillah. Hah? Biarlah lelah. Alhamdulillah. Itu kalam canggih, jangan sembarangan dikalamkan. Sama kalau antum ngomong ana uhibbuka fillah. Itu gawat, itu sudah nggak pakai nafsiyah. Uhibbuka fillah. Itu duit ente, duit aneh gitu. Berani nggak?
Uskut. Nggak boleh. Nggak boleh. Punya duit aja. Kan tapi orang awam kayaknya udah biasa ada buka fillah. Cukup katakan lillah boleh. Buka lillah boleh. Tapi buka fillah belum. Mungkin maksud kawan yang bilang fillah ini lillah. Mobil ente mobil aneh kalau udah begitu. Rumah ente rumah aneh tak. Yang diterusin. Yang ngomong siapa? Imam Sya'rani juga kok. Imam Sya'rani ngomong gitu. Jadi jangan sembarangan gunakan kalam-kalam para pencinta Allah. Kalam makhluk. Ini kalam-kalam tinggi, kalam-kalam tinggi. Jangan kemudian ente rendahin kalam itu dengan kalam nafsiyah kita, ya. Jadi kita ini berjuang melawan diri sendiri. Maka teman-teman, ini saya kalamkan. Hatta saya nggak boleh cinta diri saya sendiri. Antum juga nggak boleh cinta diri antum. Nggak boleh meletakkan cinta itu ke dalam kolbu, apalagi ke orang lain. Ya nggak boleh. Masuk dalam diri, maka akan menjadi hijab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti diuji mau, akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipahami pakai akal, ya. Jangan pakai zauq. Kalau diukur-ukur sepertinya nggak mungkin selamat dari nafsiyah. Maka yang bisa selamat cuma man rahimah Rabb, yang Allah kasih rahmat. Maka di kitab ini dilafazkan lattafallahu bi'abdi. Fa kaifa lattafallahu bi'abdihi hadzal maqam hatta qata'at anhu masyiatuh. Terus bagaimana caranya Allah dengan kelembutan rahmatnya kemudian Allah habiskan masyiahnya seorang hamba itu, masyiah nafsiyahnya. Qala law dhananta bil ijabati an hadhihi al mas'ala ala al khalq ajma'in hatta usiba lahu ahlan lakunta muhiqqan bidzalik. Lakin qalbi ajiduhu ya'tufu alayk wa ahsibu anna fika lillahi khashyatan idza kharajta lil 'abdi idza kharajat lil 'abdi ar-rahmah min malik ar-rahmah saqahu rabbuhu syurbatan yuskiruhu biha an hadhihi al-masyiah. Waduh, gimana nerjemahin ini Sidi Musa ini? Terjemahan harfiah kali ya? Kita kalau doa dijawab Allah nggak? Uji buda'watat. Ini maknanya lauduninta bil ijabah. Seandainya engkau telah dijamin untuk diijabah Allah an hadhil mas'alah alal khalqi ajma'in, terhadap persoalan ini dari makhluk semuanya, hatta usiba lahu ahla, sehingga dia menjadi ahlinya. Lakunta muhiqqan bidzalik, tentulah engkau berhak dengan hal itu, yaitu rahmat Allah. Rahmat Allah menyelamatkan kita dari nafsiyah. Walakin qalbi ajiduhu ya'tufu alaik, tapi hatiku merasakan sesuatu kecenderungan kepada engkau. Wa ahsibu anna fika lillahi khasyah, tapi aku kira di qalbumu ada khasyah, rasa takut kepada Allah, ya. Jika keluar rahmat bagi seorang hamba min malikir rahmah, dari malaikat rahmat, saqahu rabbuhu syurbah, Allah akan minumkan kepadanya minuman ma'rifat yang bisa yuskiruhu, membuat dia mabuk, hilang daripada al-masyiah. Qala al-qail, ma hadhihi syurbah? Syurbah apakah itu? Syurbatul hub. Jadi jalur pintas. Nah, ini beliau sudah kasih kisi-kisi nih. Antum pakai riyadhah nafsiyah 40 tahun nggak beres. Tapi dengan syurbatul hub, telaga cinta kepada Allah, maka itu bisa diputus walaupun cuma beberapa hari. Maka aqrabut turuqi ila Allah al-hub. Wa kaifa tuhibbullah wa lam tarah tuhibbu nabiyyah habibah. Bagaimana mungkin engkau mencintai Allah, engkau belum bertemu dia, belum melihatnya? Maka cintailah Rasulnya, kekasihnya. Itulah makna secara rohani, isyari,
Qul in kuntum tuhibbunallah. Itu kan kalimatnya tuhibbun. Jadi ayat ini bukan untuk membid'ah-bid'ahkan orang. Orang kan sekarang membaca ayat ini untuk ayat bid'ah. Fattabi'uni, ikuti aku, ittiba' kepadaku. Ittiba' di sini ini ittiba'ul hub. Hub itu bukan pada pakaian zahir, bukan pada amal zahir. Amal zahir hanya menerjemahkan yang rohani, yang batin. Jadi maksudnya apa ini? Fattabi'uni zahiran wa batinan. Fattabi'uni, kul in kuntum tuhibbunallah. Coba fattabi'uni diganti maknanya fahibbuni. Jika engkau cinta Allah, maka ikutilah aku, maka cintailah. Kita mau gak ngikutin orang yang kita gak cintai? Gak mau. Maka kalau antum benar cinta kepada guru, cinta kepada nabi, gurunya para guru, ikutin petuah beliau. Baru nanti bisa usul kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai kedirian kita. Ya. Ini ujian terberat diri kita sendiri. Maka benarlah Nabi mengatakan inna a'daika ma baina janbaik. Yang menghalangi kamu kepada Allah bukan siapa-siapa, dirimu sendiri. Ya. Wa ma hiya, apakah telaga cinta itu? Kafaka bihadza, kafaka hadza fasara al-'abdu bihalin lam ya'qil min hadhihi al-umur syai'an fa batinuhu sakrun wa zahiruhu hayratun wa bahtatun. Cukuplah bagimu hal ini. Sara al-'abdu bihalin lam ya'qil min hadhihi al-umur syai'an. Si hamba tidak akan memahami lagi hal ini dengan akalnya tentunya, tapi kolbunya fi batinihi sakurun, batinnya lagi sakar. Orang kalau lagi mabuk sakar, dia kepikiran mulu kepada kekasihnya itu, yaitu Allah SWT. Karena Allah tidak bisa dibayangkan maka oleh Rasulullah. Karena Rasulullah belum ditemui, maka kepada wali Allah yang membimbing dia. Itulah kenapa antum rindu kepada guru. Itu bukan rindu kepada guru, itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terjebak pada nafsiyah guru. Ya. Jangan terjebak pada nafsiyah guru. Jangan terjebak pada sosok guru. Kenapa kemudian kita senang sama orang sholawat? Karena kita rindu kepada yang disolawatin sama dia. Di saat dia bersolat, itu nurnya menyebar, maka kita menyenangi dia. Sebenarnya kita bukan menyenangi dia, tapi kita menyenangi yang disebut di dalam namanya, Sayyidina Muhammad SAW. Maka jika mau cinta Allah, harus larut dalam cinta Ahmad Muhammad. Itulah makna Ana Ahmad bila mim. Mim itu teman-teman, hijabnya adalah 70.000 kali 7. Maka mim itu adalah perbedaan Ar-Rabbu Rabbu, Al-Abdu Abdu. Hamba tetaplah hamba, Allah tetaplah Allah. Gitu. Cuma orang yang tidak faham, dia akan menuduh kalam ini sebagai kalam hulul dan ittihad. Kita maklum, mungkin dia tidak memahami ilmu huruf. Karena ilmu huruf adalah salah satu khisal, arba' khisal, salah satu daripada 4 ilmu para wali yang kita sebutkan di kitab ini. Jadi saya semuanya berbicara dengan kitab, ya. Bedanya kalau kita mengalami enak jelasinnya, kalau itu nggak ngalami gimana jelasinnya? Maka kitabnya bahasa Arabnya standar nggak? Sederhana nggak? Sederhana. Tapi jelasinnya sederhana nggak? Syarat menjelaskan ini antum ngalamin dulu. Gitu. Fabatinuhu sakrun wa zahiruhu hayratun. Aku bawa mimpi, ya kan? Hayratun. Zahirnya kadang hayrat, kok bisa ya? Gitu. Kaget. Bahta. Buhital ladzi kafar, kan gitu kan? Ya. Kaget deh. Kaget gitu.
وأما المشيئة فمفقودة في هذا السقر فإن أفاق من سقره قليلا صرخ إلى الله صراخ المضطر فجاءت الرحمة فاحتلمته ووضعته بين يديه فاحتملته ووضعته بين يديه. فقال القائل ولم يصرخ؟ قال لأنه لم يفيق من سقره قليلا وجد ريحا. وما ذلك الريح؟ قال ألم ترى إلى الطفل إذا فقد أمه baka. Ini kafnya salah ini. Ya. Ini disebut bakriyun gitu ya. Ini khata matba'i. Baka wa tahayyara fil wujuh wa akhadatuhu al-gharbah atau ghurbah li'annahu lam yajid ummah fala yanamu wa la yunayyam ya. Hatta idza wajada rihal tahallala wa sarakh. Allahumma ya Allah. Ketika dia mulai sadar, jadi masyiah sudah nggak ada ya. Ketika dia mulai sadar dari mabuk cinta tadi. Jadi orang kasmaran kepada Allah itu lewat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat wali-wali pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh ada maksud lain mendekati wali. Ingat, wallahi aqul lakum ya ikhwan, tidak boleh menyimpan ada maksud lain mendekati wali. Wallahi nggak boleh. Ada sedikit fa anta khain, maka engkau khianat. Nggak boleh sama sekali. Niat ini, niat itu, niat apa aja nggak boleh. Jadi tolong kalau deketin guru yang wali Allah, buang semua niat-niat kita itu masyiah. Normal sih, normal. Tapi kalau ingin bersamanya, ingin wusul ilallah, buang itu. Ya, Allah Maha penerima tobat, tenang aja. Maka jika belum diibaratkan, tobatlah dalam qalbu. Jika sudah diibaratkan, maka minta maaf kepada beliau. Datang nih ke guru, terus bilang, doain ya Pak Kiai, Syekh, Wali, Tuan Guru, saya mau beli rumah nih, doain. Itu gak pantas ente datang ke wali ngomong gitu. Saya jomblo nih, doain nikah, itu gak pantas juga. Ya, hati ya. Saya gak pernah kerja nih, gak pantas. Cukup doakan Tuan Guru, semoga saya kenal Allah, istiqomah di dalam Allah. Jadi doa yang kita minta, doa yang membuat kita bisa mengcover semua tadi. Seperti Nabi berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi itu kalau mintanya Allah, ya Allah bantu aku menyebut namamu. Berarti beribadah. Kalau beribadah nggak sehat, jangan. Makanya minta sehat sekalian di situ. Minta kelapangan waktu. Orang sibuk bisa zikir nggak? Sulit. Kecuali dia ahlul muraqabah. Berarti minta kelapangan waktu. Itu yang dibaca dalam Hizbahar. Ma'arrahati liqulubina wa adbadanina. Ya Allah, kami minta kalau kasih pekerjaan, rezeki tanpa perlu ada kecapean pada kolbu dan nafs. Itu ya. Yang capek kolbu nafsnya karena ada niat tersimpan di balik yang kita mau. Jadi tolong teman-teman perbaiki benar-benar niat itu ya. Perbaiki benar-benar supaya kita diundang segera oleh Allah SWT, yaitu an-nafsul mutmainnah. Supaya Allah undang langsung. Ini sudah Sya'ban teman-teman. Bentar lagi 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Itu bulan hakikat nubuat. Salah satu hakikat nubuat adalah ma'rifatul maqadir. Dan diturunkan takdir Lauhul Mahfuz ke sama'i dunia pada malam itu. Siapa yang akan mati, yang akan hidup, yang akan kawin, punya anak, punya kerjaan, punya rezeki, nggak dapat rezeki, semuanya diturunkan SK-nya malam. Karena malam nisfu Sya'ban. Dan Allah ampuni semua orang kecuali yang musyrik, musyahid, yang bertengkar memutus silaturahim. Jadi tolong kalau ada salah ke orang minta maaf. Ya, ada kesalahpahaman, beresin semua. Ya. Jangan sampai takdir kita buruk nanti. Ciri-ciri orang kalau hidupnya baik, dia malam itu tidak musyrik, tidak bertengkar, tidak silaturahim. Ya.
Apakah ngomongin orang di sosial media, ngata-ngatain dia di sosial media termasuk musyahidnya? Syahna namanya, syuhun. Hati-hati ya. Makanya kita dari awal bilang, ketika dulu saya dikata-katain oleh orang, saya bilang udah jangan dibalas. Itu bab nafsiah. Sekarang guru kita ngomong itu juga sama ya, gurunya begitu, muridnya begitu, sama. Awal terpancing iya nafsiah kita, tapi setelah itu kan kita perbaiki, ya. Ketika mabuk daripada mahabbah itu, jadi orang kalau kasmaran mulai dia sadar. Ketika dia mulai sadar, ya, apa kata beliau? Fa in afaqa min saqrihi qalilan sarafa ila Allah. Maka jika dia mulai sadar, maka saat itu kesadaran ma'rifatnya mulai ada kepada Allah. Di saat mabuk itulah keluar syatahat. Kalimat-kalimat yang mungkin oleh orang yang nggak ngerti dianggap kufur. Saya berhusnuzon kepada Al-Hallaj, kepada Syekh Siti Jenar. Beliau itu mengatakan kalam-kalam yang aneh-aneh itu ketika lagi sakar. Termasuk kalam yang mansub ke Ibnu Arabi, ya, itu kan kalam Ibnu Arabi sebenarnya. Ana Ahmad bila mim, ana Arab bila ain, itu kan kalam Ibnu Arabi. Dan dinukil oleh Syekh Muhammad Al-Ghaus atau Al-Attar dalam Jawahirul Khabs. Dan saya menjelaskan maknanya agar lebih soft. Apa penjelasan kita? Waktu itu saya di pengajian Al-Badr yang nanya Syekh Mansur. Apa jawaban saya? Saya ingat saya nih, benar nggak? Ana Ahmad bila mim, ana Ahad bil mim, kan gitu. Apa maksudnya? Saya jelaskan pakai ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Jika engkau ingin mengenal Ahad, maka harus lewat Ahmad. Bukan berarti si Ahmad itu adalah Ahad. Karena mim itu udah pembeda. Dalam ilmu huruf mim itu ada 70.000 macam dan hijab cahaya di situ. Maka ketika sudah ada mim, Ahmad, Ahad. Lakin Ahad yatajalla ila Ahmad. Tapi sang Ahad bermanifestasi kepada Ahmad. Tajalli namanya. Itu kan ujung dari ilmu tasawuf. Takhalli, ya, tahalli, tajalli. Tajalli apa itu? Tajalli zat. Ahad itu tajalla ila Ahmad zatnya. Gitu. Jadi mim di situ teman-teman itu furq kabira jiddan. Makanya Imam Ibn Arabi dengan lantang dalam Futuhat Makkiyah, walaupun beliau yang mengkalamkan bahwa ar-rabbu rabbun, al-abdu abdun. Saya heran kok orang gak ngerti itu, dan dia sudah nulis gede-gede itu kitab. Dan dia mengatakan man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Siapa yang ngomong hulul agamanya rusak. Itu hulul i'tiqadi. Tapi kok Ibnu Taimiyah masih ngomong Ibnu Arabi hulul. Dan kadang-kadang dia kok konsisten karena dia nggak paham apa beda hulul dan ittihad. Disebut Ibnu Arabi itu imam hulul wal ittihad. Kan lucu. Itu Ibnu Taimiyah loh. Masa antum mau ngulangi kesalahan itu? Mau ngulangi kesalahan itu? Betul. Apa kurang cukup masa-masa terdahulu? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Laha ma kasabat, gitu ayatnya. So Ali. Benar ayatnya Ali? Maktasabat. Baik. Li'annahu lam yufiq min saqlihi, ini diganti ya. Lamma afaqa. Bacanya bisa pakai lamma. Lamma afaqa, alifnya ketinggalan. Lamma afaqa, tatkala dia mulai sadar dari kasmarannya kepada Allah. Qalilan, sedikit demi sedikit, wajada rihan, dia merasakan aroma. Mazalika rih, aroma apa itu? Yang ngerti cuma orang yang merasakan. Karena orang yang bertanya ini belum usul kepada makom itu, beliau buatlah analog. Anak kecil cintanya kepada ibunya, benar nggak? Hanya ibunya. Ibunya pergi nangis gak? Kapan dia tenang? Jadi ibunya menjauh, dia benar ya? Kapan dia tenang? Jika dia mencium
bau ketek ibunya. Jadi bau badan ibu itu bagi seorang anak harum. Ketika anaknya masih kecil, kalau udah gede protes juga. Harum bagi dia. Ya. Jadi bau badan ibu itu tuh mahal itu. Makanya dulu termasuk ayah. Antum nih pernah nggak dibilangin sama kakek kita atau mertua kita atau ayah kita, ntar kalau anak mau pergi, kamu tinggalin baju yang kamu pakai hari itu. Iya. Kalau anak mau nangis, selimutin ke anak. Karena si anak tenang mencium bau itu. Ini dia pakai analog tuh. Jadi ternyata di Uzbek sama begitu juga kejadiannya. Ini kan beliau imam di Uzbek nih. Insya Allah. Kalau anak jauh dari ibunya, la yana wala yunayyam, atau la yunim alaih, dia nggak bisa tidur, nggak bisa ditidurkan. Ya. Hatta idza wajada rihal tahallala wa sarakh, sampai dia mencium bau ibunya. Nanti antum kalau kolbunya belum terisi nama Allah, senangnya mohon maaf, sayang pasangan. Nanti yang dicari pasangan, terus yang bini nyari laki terus. Tapi kalau sudah kolbunya masuk nama Allah, mau pingsan berhari-hari, bangun pertama Allah yang sebut. Mulailah sekarang memasukkan nama Allah ke dalam kolbu. Jadi kita bangun tidur, yang pertama kita ingat Allah. Mau tidur, yang pertama kita, yang terakhir kita ingat akhir yang kita sebutkan Allah, awal yang kita sebutkan Allah. Wal awwalu wal akhir. Itu nur awal akhir kalau masuk ke dalam diri seorang hamba, itu kejadian tidurnya. Ya. Qala al-qail la in ji'ta bi syekh bimathalin 'azim fama hadha? Ini permisalan apa ini kira-kira gitu? Apa jawaban beliau? Waihak. Waihak itu artinya apa? Payah ente gitu. Ya. Litarahum istilahnya. Kan ada tuh yang apa, video di Arab tuh ya, itu lucu, waihak, dibikin waihak. Ya. Innal azim fi jalalihi lamma qaruba hadzal 'abdu kharajat lahu ad-dawlatu min masyiatihi ila tariqil mahabbati wa ra'fati wa tahannun 'alaihi. Seorang apa, sesungguhnya al-azim, Allah yang maha agung dalam jalalnya, dalam keindahannya, keperkasaannya. Tatkala hamba mendekat kepadanya, keluarlah baginya daulah, suatu kekuasaan min masyiatihi. Jadi dia keluar dari kehendak nafsiahnya melalui jalur mahabbah, cinta, ra'fah, cinta maknanya sama, kasih sayang, wa tahannun alaih. Tahannun, hanna artinya kasih sayang juga ya. Jadi ini wawunya waw idhof, apa namanya, tafsiriyah ya, bayaniyah. فلما بلغ هذا المحل فاق من السكر وقد انتمست المشهد عنه بالسكر وفيه بقية من السكر وهو قلب غريب في مفاوزه الحيرة منفرد في تلك الفردية وفجأة وجد ريح الرأفة الإلهية في قلبه فصرخ إلى ولي الرأفة فجاءت الرأفة فاحتملته وبلغته الرحمة فأخذته فآذته إلى مولاه فأوصله إلى نفسه بلا مشيئة فإنها هذا أقوى المشيئات وأعظمها ويستحيل أن تسقط عن النفس إلا من هذا الوجه الذي لطف الله تعالى بعبده فيه. Kok ente pakai permisalan yang begini wahai Tuan Abdul Hakim At-Tirmizi? Kata beliau, dijawab, wahai kamu payah amat sih otaknya. Gitu. Kalau seorang bayi dia mabuk kepada ibunya, nangis ketika ibunya menjauh, dan mulai tenang ketika dia sadar ada bau ibunya. Nah, di dalam bau ibunya dia membayangkan ada kasih sayangnya, mahabbahnya, cintanya. Maksudnya gimana? Ketika seorang hamba ya, hilang dari dirinya masyiahnya, di saat itu dia mulai jatuh cinta kepada Allah. Di saat terasa masih jauh, Allahnya belum terasa dekat, maka mabuklah dia. Mabuk.
Di saat mulai sadar, sedikit lagi sadar, ketika terbuka tabir hijabnya, terbuka tabir 1, 2, 3, terciumlah bagi dia kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Allah lenyapkan masyiahnya, Allah lenyapkan iradahnya, maka diambillah sifat ma'aninya, habis semuanya. Yang nyata hanyalah sifat ma'ani Allah, kudrah Allah, iradah Allah. Lalu barulah dia mendengar dengan pendengaran Allah. Itulah kekasih sejati. Jadi ada 7 sifat ma'ani teman-teman yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari. Bukan berarti sifat Allah cuma 7, asma Allah cuma 7. Kama zanna bihi juhala, jahilun murakkab, yang yattahim, yang menuduh Imam Asy'ari hanya mempercayai 7 nama, 7 sifat. Itu tuduhan orang-orang yang nggak ngerti. 7 itu adalah rumusan nanti yang disebut aku mencintai hambaku. Berarti orang itu diangkat jadi wali. Sempurnanya kewaliannya tergantung berapa sifat yang fana dalam sifat Allah, yang hilang sifat itu. Jadi fana itu bukan masuknya sifat makhluk ke sifat Allah, itu hulul, nggak boleh. Itu dinuhu ma'lul, agamanya rusak, nggak boleh. Atau Allah kemudian masuk ke diri hamba, itu namanya ittihad, itu juga batil, semuanya batil. Yang ada, kalau sudah terbit matahari, maka semua bintang-bintang hilang, tidak terlihat. Paham maksudnya? Jika sudah terbit pelita sebenarnya, yaitu Allah SWT, habislah cahaya hamba, habislah sama hamba, habislah basar hamba. Itu yang disebut kesadaran makrifatullah. Ini yang dibahas oleh beliau dari awal sampai akhir. Semoga antum pusing semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.